Hello chess lovers, selamat datang di channel catur dan secangkir kopi. Pada video kali ini kita akan menyaksikan pertandingan catur yang sangat seru antara Mikkel Tal melawan Ben Larsen. Selamat menyaksikan bersama secangkir kopi susu. Serbu. Tal memulai dengan D4, Ben C5, Tal kuda ke F3, Ben kuda ke C6, Tal pion D4, ancaman ke D5. Ben memakan pion, Tal balas memakan dengan kuda, sambil mengancam kuda C6. Ben membuka file dengan pion E6 sambil mengontrol petak F6. Tal mengembangkan perwira kuda ke C3 sambil menjaga pion E4. Ben kembali mencegah pion E Tal dimajukan, supaya kuda F6 bisa keluar. Tal gajah ke E3 menopang kuda D4. Ben kuda ke F6. Tal memperkuat kontrol petak pusat dengan pion ke F4, di mana petak strategis E5 sangat dikuasai oleh hitam. Sekarang hitam masih belum berani memajukan pion E5 yang berisiko mengakibatkan hitam tidak rokade akibat pertukaran menteri. Ben gajah ke E7 mengawal menteri dan persiapan rokade. Tal menteri ke F3 sambil persiapan rokade. Menteri F3 ini cukup aman dari ancaman pencuri tempo dari hitam. Hitam rokade. Tal rokade panjang. Hitam menteri ke C7 menyokong pion dimajukan ke D5 dengan tempo mengancam kuda, membuka lubang bagi benteng, dan menghindar dari ancaman semi terbuka dari benteng Tal. Tal mencoba mencuri tempo menyerang dengan kuda ke B5, mengancam menteri dan pion D6. Ben mengantisipasinya dengan menteri ke B8, sambil tetap menjaga pion D6. Tal pion ke G4, persiapan ke G5 mengancam kuda. Ben terlebih dahulu mengancam kuda dengan pion A6. Tal kuda kembali ke D4. Dengan situasi yang berbeda kembali mengancam kuda C6. Kali ini Ben memakan kuda Tal dengan tempo mengancam menteri Tal. Tal balas memakan dengan gajah. Ben pion B5. Pada posisi ini hitam memiliki dua tempo ancaman, pion E5 atau pion B4. Namun Tal terlebih dahulu menyeruduk dengan pion G5 mengancam kuda. Ben menghindarkan kuda ke D7. Tal berkembang dengan gajah ke D3. Ben pion B4 mengancam kuda. Dan Tal kembali berulah, bukannya melakukan langkah normal menghindarkan kuda ke E2. Tal justru membuat kejutan kuda ke D5 sacrifice, mengancam gajah sambil mengorbankan diri. Langkah seperti inilah yang sering membuat lawan Mikkel Tal sering bingung sendiri. Hehe. Dan daripada semakin berbahaya, hitam makan kuda dengan pion. Tal balas memakan dengan pion. Sekarang barulah terasa efek pengorbanan kuda Mikkel Tal tadi, yaitu dikuasainya file E oleh benteng, dan juga terbukanya file gajah mengancam wilayah Raja Hitam. Sangat kontras dengan gajah hitam, dan posisi pion Tal dalam kondisi menang tempo untuk menyerang dibandingkan dengan pion hitam. Dan hitam daripada memajukan pion ke G6, meredam ancaman gajah dan ancaman pion G atau H dimajukan. Hitam justru melangkahkan pion ke F5 menutup ancaman gajah petak putih, namun menyisakan ancaman gajah petak hitam dan pion G serta H. Tal mendapatkan tempo ancaman benteng ke E1, mengancam gajah. Ben menjaga gajah dengan benteng, sambil mencoba mengembangkan perwira menjaga pion G7, yang memang entah sadar atau tidak perwira hitam banyak yang stuck. Tal lanjut dengan pion ke H4. Hitam mencoba berkembang dengan gajah ke B7, membuka jalur bagi menteri dan kuda. Dan Tal melakukan trik langkah pembelokan dengan gajah makan pion F5, sambil mengancam kuda. Dengan hitungan jika benteng balas memakan dengan gajah, Tal mendapatkan keuntungan posisi dengan balas memakan gajah. Dan kuda terancam hitam boleh dikatakan menemukan jalan buntu. Dan jika dibiarkan, gajah F5 berpotensi semakin berbahaya jika dikombinasikan oleh Mikkel Tal. Jadi hitam tidak memiliki pilihan yang lebih baik
Selain terpaksa memakan gajah, maka Tal lanjut juga memakan gajah, menggarpu kuda dan pion. Dan Ben menemukan sebuah langkah pembebasan bagus dengan menghindar ke E5, memblokir ancaman gajah dan pion G7. Pion tidak bisa memakan karena terpaku oleh benteng. Gajah D4 ini sangat berharga bagi putih dan mengancam bagi hitam. Jadi Tal tidak mau melakukan pertukaran dengan kuda. Namun Tal memiliki ide lebih cemerlang. Dengan menghindarkan menteri dari pinan benteng dan balik menyerang benteng. Sekarang kuda dan benteng hitam terancam sekaligus. Tal memang keren. Hitam tidak memiliki cara untuk menyelamatkan kuda dan bentengnya sekaligus. Dan memilih untuk menyelamatkan bentengnya sambil balik mengancam benteng Tal. Namun ancaman ini tidak ngaruh karena Tal unggul tempo memakan kuda. Dan jika menteri hitam memakan benteng Tal melepaskan penjagaan terhadap bentengnya, maka otomatis benteng hitam juga out oleh menteri Tal. Pada situasi ini terjadi kemelut yang bisa dikatakan tidak sederhana. Berpotensi terjadi pertukaran-pertukaran perwira. Maka Ben mencoba menyerang balik dengan benteng mengancam menteri ke F4. Menteri menghindar ke E3 harus tetap menguntit benteng hitam. Menghindari benteng E7 gratis. Sambil menjaga tempo menjaga bentengnya jika terjadi adu pion. Pion D5 Tal menjadi gratis oleh gajah sambil mengancam benteng. Tidak ada keuntungan yang terlalu berarti jika gajah makan pion. Karena Tal akan lanjut dengan pion makan pion menjaga gajah dan mengancam G7. Jadi hitam mengulur langkah dan mengancam menteri Tal ke F3. Berharap Tal salah melangkah. Namun menteri Tal tetap berada di jalurnya mengancam benteng dan bersiap serangan balik jika terjadi baku pion. Benteng keterusan ke E2 sudah tidak bisa lagi karena dijaga oleh gajah Tal. Jadi Ben memutuskan suatu langkah baik menteri makan benteng. Tal balas makan benteng sambil menjaga pion D5, namun melepaskan penjagaan terhadap pion E5. Maka Ben memakan pion E5. Tal menjaga dengan memaku pion dengan benteng. Ben benteng ke D8 dengan ancaman gajah makan pion D5. Tal menyerobot dengan makan pion E5 menjaga pion D5. Hitam tidak mau melakukan langkah bagus melakukan peredaman ancaman menteri ke F7, di mana dalam posisi menyerang menteri sangat berguna. Dengan justru memindahkan menteri ke D6, menambah ancaman terhadap pion D5. Tal lanjut dengan langkah cemerlang menteri ke F4, membayangi menteri dengan ancaman lanjutan benteng C ke E8. Di sini Tal memasang jebakan halus. Misalkan gajah tergoda makan pion gratis, maka Tal akan lanjut dengan benteng C ke E8 discover attack sambil mengancam menteri hitam. Raja hitam terkunci dan benteng hitam wajib memakan benteng, melepas pengawalan terhadap menteri. Dan menteri hitam dihajar oleh menteri Tal. Jadi hitam mengantisipasinya dengan benteng ke D8 menutup raja dan mengancam menteri. Menteri menghindar ke E4 sambil menjaga E3 dan hitam melakukan langkah yang tidak terlalu berarti dengan pion B3. Sepertinya hitam bisa mempertimbangkan mengaktifkan gajah buntu ke C8. Tal makan dengan pion A, siap dirangkai dengan pion C4. Hitam benteng ke F1 mengancam raja. Raja menghindar ke D2 dan ancaman benteng terhenti. Hitam tergoda mengancam raja ke B4, meninggalkan pertahanannya. Dan simpel Tal menutup dengan pion. Hitam menteri kembali ke D6. Dan yang kita tunggu muncul lagi. Chess lovers dapat memposekan video sejenak untuk menemukan langkah brilian dari Tal. Ya, Tal gajah ke C5 sacrifice. Oleh langkah ini, hitam sudah tidak bisa terhindar dari kekalahan. Hitam akan serba salah dalam melangkah. Karena peranan menteri di peta D6 ini sangat berguna untuk menjaga peta F8 dan E6. Dan dengan Tal gajah ke C5 mengancam menteri, maka menteri Tal dipaksa meninggalkan salah satu kotak. Suatu trik langkah penyesatan yang brilian. Jika menteri hitam memilih menjaga peta E6 meninggalkan peta F8, maka Tal benteng E8 C. Benteng hitam tidak bisa menutup karena gajah yang sudah mengambil peran.
Raja naik ke F7, benteng F8, checkmate. Dan pada pertandingan ini, hitam memilih untuk tetap menjaga peta F8 dan meninggalkan peta D6 dengan memakan gajah Tal. Sambil menahan nafas, berharap Tal salah melangkah. Namun Tal sangat sadar dengan langkahnya dengan lanjut dengan langkah kuncian, yaitu benteng ke-6 C. Raja hanya bisa menghindar ke F7 yang akan checkmate dengan menteri ke-6. Jadi hitam memutuskan menutup dengan benteng. Maka Tal menteri ke-6 yang penjagaannya terpaksa ditinggal oleh menteri hitam di langkah sebelumnya. Raja hitam hanya bisa menghindar ke H8. Dan inilah langkah unik dan hebat dari Tal. Tal menteri ke F7 menambah ancaman terhadap benteng. Wah, penempatan menteri Tal di F7 ini sangat unik namun hebat. Berguna untuk menambah ancaman terhadap benteng hitam dengan ancaman checkmate. Dan juga menteri ini juga sambil menjaga benteng juga dengan ancaman checkmate. Dan gaya menteri Tal di sini kayak nantangin benteng gitu ya. Membuat benteng kesal, ada hidangan sangat menarik pas di depan hidungnya, namun tidak bisa dimakan karena terpin oleh benteng Tal. Dan di sini hitam menyerah. Karena hitam tidak memiliki pilihan yang lebih baik selain terpaksa memakan benteng Tal melepaskan pin pada raja. Tal menteri balas memakan benteng. Menteri hitam terpaksa menutup. Tal makan menteri, checkmate. Chess lovers, itulah pertandingan yang sangat menarik antara Mikael Tal dan Ben Larsen. Teknik kuncian Tal sangat unik dan menarik. Chess lovers, mohon dukungannya ya dengan subscribe dan like video ini. Jika chess lovers memiliki analisis yang berbeda atau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.